Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, para sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu, marilah pertama-tama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak, yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentunya karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah baru saja kita selesai melaksanakan sholat subuh, dan sungguh begitu nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh tepat waktu di masjid secara berjamaah. Karena kita tahu bahwa sholat sunnah 2 rakaat fajar sebelum subuh lebih mulia dari dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya itu sendiri. Oleh karena itu, marilah kita selalu berdoa semoga kita terus istiqomah dalam ketaatan untuk melaksanakan sholat fardu secara tepat waktu berjamaah di masjid. Mudah-mudahan Allah ridho dan memberikan rahmat kepada kita semua. Amin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang tugas Rasulullah. Di dalam Al-Quran dijelaskan tugas utama, tugas utama Rasulullah, khususnya Rasulullah, baginda Rasulullah Muhammad SAW dan para rasul-rasul terdahulu. Ada 2 misi. Yang pertama adalah memberi kabar gembira, dan kedua memberi peringatan, menyampaikan kabar gembira dan memberikan suatu peringatan. Di dalam surat Al-An'am ayat 48 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, teman-teman sekalian, kita sebagai umat Rasulullah tentu menjadikan pedoman ini, tugas Rasulullah, Rasulullah Muhammad maupun rasul-rasul terdahulu adalah memberikan kabar gembira. Kabar gembira tentang apa? Bagi orang-orang yang beriman, artinya kalau beriman dalam konteks Islam, rukun iman yang sering saya sampaikan, harus wajib meyakini enam rukun iman itu. Bagi yang beriman dan membuat perbaikan dalam surat Al-An'am ini, biasanya di ayat yang lain, dan beramal soleh. Artinya bahwa sesungguhnya ada satu proses, karena manusia ini makhluk yang serba kekurangan, tetapi Allah memberikan suatu kesempatan mengadakan perbaikan, dari waktu ke waktu dia makin baik. Jadi yang pertama, kabar gembira bagi mereka yang beriman dan mengadakan perbaikan dalam amal-amal ibadahnya, amal-amal amaliyahnya, muamalahnya, dalam kehidupan sehari-hari selalu membuat perbaikan. Dari waktu ke waktu dia akan mengadakan perbaikan. Dan seperti yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, bahwa orang yang beruntung adalah orang yang selalu dari waktu ke waktu makin baik. Dan oleh karena itu ini selaras dengan tugas para rasul, yaitu memberikan kabar gembira bagi mereka yang beriman dan mengadakan perbaikan. Dan sekaligus yang kedua, misi yang kedua adalah memberi peringatan. Kepada siapa yang diberi peringatan ini? Kepada mereka yang tidak mentaati Allah. Jadi mereka yang ingkar, mereka yang kafir, yang tidak menaati, tidak percaya terhadap wahyu Allah, firman-firman Allah, bahkan kemudian
melawan Allah dengan berbuat kemusyrikan, ada memberikan peringatan kepada orang-orang seperti ini, kepada kaum yang seperti ini diberi peringatan, yaitu tentang azab yang pedih, ya, bahwa pembalasan di akhirat sangatlah menghinakan bagi mereka yang tidak taat kepada Allah. Oleh karena itu kita sebagai umat Rasulullah seyogianya kita meneruskan risalah ini, tugas ini, ya, dalam konteks kita sebagai umat, ya, dalam kapasitas kita masing-masing, ya, marilah kita memberikan suatu kabar gembira kepada teman-teman, kepada para sahabat, bahwa apabila kita, ya, meyakini, beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepada kita, dan kemudian kita membuat perbaikan-perbaikan, amal-amal kita dari waktu ke waktu makin hari makin baik, maka kabar gembira. Dan bagi mereka ini tidak ada rasa takut, ya. Artinya apa? Dalam menghadapi masa depan. Masa depan tidak hanya terbatas masa depan di dunia, tetapi juga masa depan yang lebih abadi, yaitu masa depan di akhirat. Tidak bersedih hati karena sudah yakin Allah akan memenuhi janji-janjinya, ya. Jadi oleh karena itu mereka merasa tenang, ya, karena diberi kabar gembira, ya, kabar gembira bahwa kalau beriman, beramal soleh, mengadakan perbaikan-perbaikan, ya, mereka tidak akan bersedih hati dan mereka siap untuk ridho apabila setiap saat dipanggil oleh Allah menghadap, ya, kemudian melalui fase alam barzah, ya kan. Di alam barzah juga merasa tenang karena siap dengan segala apa yang harus dihadapi, menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, dan kemudian lolos, ya. Kemudian sambil menunggu hari berbangkit, hari kiamat, ya, setiap pagi dan sore diperlihatkan pintu dan taman-taman surga, ya. Sudah tahu masa depannya, jadi tenang. Oleh karena itu disebut dengan kabar gembira, ya, kabar gembira. Dan kabar gembira yang paling utama adalah kemenangan yang agung, yaitu masuk surga. Tetapi sebaliknya bagi yang ingkar, ya, mengingkari apa yang disampaikan oleh Allah, perintah-perintah Allah, ya, diberi peringatan bahwa setiap perbuatan kalian, setiap perbuatan kita yang tidak taat kepada Allah akan mendapatkan ancaman, yaitu azab yang pedih. Dan kalau kita bicara akhirat, tentu ancaman yang jelas adalah neraka. Sedangkan di alam barzah ada siksa kubur, ya. Jadi oleh karena itu mari kita selalu ingat bahwa para rasul, ya, termasuk dari Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW, tugasnya, risalahnya adalah memberi kabar gembira, menyampaikan kabar gembira, dan memberi peringatan, ya. Oleh karena itu mari kita teruskan ini, ya. Jadi dalam kapasitas saya yang sangat terbatas ini, saya ingin menyampaikan atau saya ingin memerankan peran para rasul ini, ya, yaitu memberi kabar gembira dan sekaligus memberi peringatan. Dan tentunya kabar gembira ini pertama-tama untuk saya merasa waduh, kalau saya taat, saya mengadakan perbaikan-perbaikan, maka saya tidak perlu bersedih hati. Tapi sebaliknya, kalau ternyata saya berbuat zalim, tidak mentaati perintah Allah, maka saya akan mendapatkan suatu ancaman siksa dan azab, ya, baik di kubur maupun di akhirat kelak. Dan oleh karena itu ini adalah pesan buat saya. Nah, mudah-mudahan pesan ini juga bisa bermanfaat sebagai refresh, sebagai penyegaran kembali bagi teman-teman sekalian, sehingga kita semua dari waktu ke waktu akan makin baik, menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang diridhoi amal ibadahnya, sehingga kemudian Allah menurunkan rahmatnya. Hanya rahmat Allah lah yang akan memasukkan kita ke surga, ya. Amal-amal kita ini tidak memadai untuk menjamin kita masuk surga, tetapi bila mana Allah ridho dan memberikan rahmat, maka insya Allah kita akan masuk surga. Karena itu adalah janji Allah, dan ini adalah kabar gembira yang disampaikan oleh para rasul. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, ya, karena sisa hidup ini, sisa umur ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita selalu berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik.
kebenaran datang dari Allah, dan bila mana saya dalam menyampaikan ada kesalahan kata yang sengaja ataupun tidak, maka itu semata-mata karena kedhaifan atau kelemahan saya sebagai manusia biasa, dan mohon kiranya dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.